Alhamdulillah kita bisa live malam ini ya. Sebentar ya, sambil aku siapin dulu untuk ininya ya. Udah tadi. Itu bakar libur nih bapak. Assalamualaikum Bunda, selamat malam. Ya, malam ini kita akan ngobrol santai dengan tema Supermom, tetap strong meski multiperan ya. Oke, boleh. Hai, wah ada kakakku tercinta Mbak Desi. Hai Des. Nih kebetulan malam ini kita tuh akan ngobrol dengan ahli ini ya, ahli parenting kebetulan. Jadi kita akan kedatangan tamu istimewa ya, Masya Allah. Beliau itu sebagai, sebentar aku cek dulu. Ya, sebagai direktur di livemap.id dan juga di head of school ya. Head of schoolnya di, sebentar, wait. Yuk, boleh absen dulu bunda-bunda. Nanti jangan lupa kita juga bisa untuk share guest request. Oke. Nanti kita juga bisa untuk tanya jawab ya, sharing-sharing ya. Plus nanti juga akan Direktur Sekolah Amal Mulia Depok, yaitu Teh Lita Edia. Masya Allah nih beliau nih profilnya juga udah luar biasa banget. Nanti hai Bunda Nas. Oh iya ya, aku belum. Waalaikumsalam Bunda Najma. Aku belum info kalau di grup di sini. Indramayu hadir Bunda. Halo Indramayu. Aku belum pernah nih main ke Indramayu nih. Boleh nanti ya, kapan-kapan ya. Oh nih Bunda Nuraida Wariza. Halo Bunda. Teh Lita Edia sudah hadir? Coba ya, aku cek dulu. Kita Teh Lita Edia. Ups, sebentar. Ini malam ini kita online-nya itu di dua ya, di Facebook dan di Instagram. Wait. Oh no. Mana ya? Sebentar ya. Yang di Facebook boleh absen dulu yang udah hadir. Oke, wait, sepertinya karena aku belum invite di ininya, jadi belum ini. Yeay, bismillah. Oke, bismillah. Selamat datang. Sebentar ya, aku cek dulu. Hayu. Iya nih, lagi mau di invite dulu nih. Go live. Salah. Oke, bentar ya. Wait, aku bilang udah masuk. Iya Teh. Iya Teh. Oke. Sebentar ya, nunggu Teh Litanya online dulu. Si Hani nelfon gue, Pi, tolong diangkatin, Pi. Itu si Hani resume. Halo, assalamualaikum. Ya, tunggu Teh
Lidianya Teh Litanya dulu, belum online kebetulan. Halo Bunda Aa, Assalamualaikum. Ini ada yang standby di Instagram, ada yang standby di Facebook ya. Oke, boleh bisa ditonton salah satunya. Hah? Nggak ada suaranya? Apakah kecil suaranya? Halo, Assalamualaikum. Sudah ada suaranya kah? Bunda Yoli, apakah sudah ada suaranya? Bunda-bunda, boleh tolong di-confirm? Apakah sudah terdengar suaranya? Ya, untuk tunggu Bunda, tunggu Teteh. Teteh buka lagi di request Teteh. Oke, tunggu ya. Sambil nunggu masih konfirmasi. Masih menunggu Teh Litanya live dulu. Nanti kita sambil buka. Untuk yang di Instagram, nanti kalau ternyata kita agak kesulitan bisa nyimak di Instagram ya. Soalnya memang agak jarang, rata-rata nih rata-rata tuh kalau Instagram kalau live itu pada di Instagram gitu. Jadi di Facebook masih agak suka kagok-kagok gitu. Jadi nanti kalau ternyata kalau ternyata nanti kurang bisa berjalan, bisa nyimak di Instagram ya. Instagramnya di @diericastal_official ya. Halo Cila, kamu belum bobo Cila? Sebentar, aku mau ngajak Teh akan ajak Teh Lita untuk live. Oh, alhamdulillah sudah terdengar suaranya ya. Oh gitu di Instagram. Alhamdulillah. Ih, suaranya kencang sekali. Assalamualaikum, Teh Lita. Alhamdulillah. Ini kayaknya yang di Facebook agak susah nih. Kita di Instagram aja mungkin ya. FB-nya Arini Marifah. Arini Marifah teh. Suaranya Suara. kalau 2 HP ini. Waalaikumsalam. Kita ternyata dress code nih teh ungu-ungu ya teh. Sama lagi warnanya teh. Jadi ya. Kayak janjian ya. Padahal nggak janjian ya. Iya, Suaranya nguing-nguing dari mana ya? Wah, langsung muncul fansnya Mbak Rita tangan katanya. Mbak Arini kalau dua HP ini kayaknya titik ya. Mana lebih lambat yang FB saya masuknya sinyalnya. Apa satu aja ya IG dulu? Ya, Instagram aja ya. Oke, bunda-bunda yang di Facebook bisa ikutin aja di Instagram ya, @diericastal_official. Kita akan mulai di situ, oke? See you. Kayaknya nanti di save juga kan ya di IG. Biar. Teteh suaranya agak kecil ya, Teh? Tes dulu. Udah masuk belum suaranya? Sudah sih, tapi agak kecil kayaknya. Ganti device dulu ya, coba ya. Aku pakai headset kali ya. Kita pakai headset kali ya. Aku juga mau ambil headset dulu deh. Oh, live dulu. Oke, HP-nya ada yang dekat laptop. Oh iya, punya aku. Oh, ngaruh ya? Udah hafal sekali. Oke, kalau gitu aku pindahin deh.
Wait, aku ambil jagaan dulu ya. Sebentar. Nah, oke. Teh Lita apakah sudah hadir? Udah, aman. Oh, sudah. Oke. Yuk, go live, Wit. Enggak, udah. Aman. Enggak, udah ini. Dirubuhin nggak bisa kan, ini kan Instagram. Live-nya. Teh Lita boleh di Kebalik switch nih. ya, kebalik. Kebalik. Nah, Balik lah ya, nah, ketahuan. alhamdulillah aman. Tadi suara kecil banget soalnya Teh. Sekarang udah kedengeran? Sudah terdengar. Sudah aman ya? Oke. Oke. Sip. Masya Allah. Apa namanya? Ini suatu apa ya, bahagia banget rasanya bisa hadir kedatangan tamu istimewa nih, Masya Allah. Nih bunda yang satu ini nih, teteh yang satu ini juga nih masuk supermam nih. Luar biasa. Iya. Supermam dalam versi masing-masing. Ya sebenarnya tiap dari kita juga jadi supermam ya Bun ya, kayak Teh ya. Ya, setiap ibu pastinya supermam dalam definisinya masing-masing. Iya. Sesuai prioritas. Iya, nah nanti ini kita akan ngobrol lebih detail nih, lebih lanjut lagi biar gimana sih sebenarnya kita tuh bisa paham gitu ya kalau ternyata di diri kita itu punya supermom itu gitu ya, tanpa harus membeda-bedakan dan tanpa harus iri-irian dengan teman-teman atau lihat orang lain gitu. Kok dia bisa begini, kok dia bisa begitu gitu ya. Terus kok aku begini aja gitu. Kadang-kadang suka kayak gitu tuh ya Teh ya, yang bikin jadi apa ya? Merasa kayaknya kok abis nikah tuh jadinya nggak berkembang gitu ya. Oke. Ya. Nah, Teh, boleh kenalan dulu deh sama Teh Lita nih. Teh Lita sekarang kesibukannya apa aja Teh? Sekarang yang paling banyak makan waktu dalam keseharian ya keluarga sama di sekolah sih, dua aja. Di sekolah itu ya porsinya mungkin sama ya seperti ibu bekerja lainnya, sekitar 8 jam, 8 sampai 9 jam. Selebihnya ya di keluarga, buat pribadi juga, maksudnya buat diri kita sendiri, itu aja sih. Kalau yang lainnya, aktivitas di komunitas atau menulis itu dilakukan ketika memang memungkinkan aja. Jadi nggak terlalu nggak selalu tiap hari dikerjakan ya. Apa misalnya jadi relawan konselor atau apa, itu sesuai dengan kondisi kita ya. Kalau memungkinkan kita lakukan. Biasanya saya konselor sebagai relawan itu ambilnya weekend, Sabtu Ahad. Itu juga tergantung sih, kalau udah ada agenda sama anak-anak ya juga nggak terima klien juga gitu. Family first ya Teh ya? Kenapa? Maaf. Family first ya? Keluarga lebih utama ya? Oh ya. Ya, saat ini ya. Jadi maksudnya ketika pandemi itu jujur banyak banget prioritas waktu itu untuk sekolah ya. Karena sekolah itu termasuk yang kena imbas pandemi. Jadi 2 tahun, dan karena 2 tahun pandemi juga sempat nggak punya sistem support yang cukup. Jadi nggak punya ART gitu ya dan lain sebagainya. Jadi 2 tahun itu sempat keluarga tuh agak terganggu sebenarnya ya, agak prioritas saya tuh banyak ke sekolah. Nah, setelah pandemi sekarang cukup membaik, sekolah juga udah cukup stabil, porsi keluarganya jadi diperbesar lagi. Insya Allah. Nah, Teh, lalu untuk Teteh sendiri biasanya kalau untuk sehari-hari itu gimana sih Teh ke anak-anak gitu bondingnya Teh? Oh ya, anaknya berapa Teh?
Punten teh belum nanya nih kita. Anak saya, anak saya alhamdulillah 5 orang. Masya Allah. Yang Ya bahagia. pertama udah kuliah ya. Yang pertama udah kuliah. Kita beda berapa tahun ya? Usia saya 44 ya tahun ini. Wah, Masya Allah. Jadi anak Ya, saya yang pertama itu udah 20 tahun. 20 tahun, terus pernikahannya udah di 21 tahun. Anak yang terakhir masih TK, jadi anak pertama kuliah, anak kedua SMA, naik kelas 3, anak ketiga itu kelas 5, naik kelas 5, anak keempat itu naik kelas 3, yang terakhir mau masuk TKB. Gitu, jadi berbagai fase perkembangan tidak ya. ada, termasuk perkembangan diri kita sendiri ya, Iya. memasuki usia 40-an, itu juga ada dinamika tersendiri. Insya Allah, Ibu strong ini gitu. Iya, makanya aku bilang kan dari awal nih udah sebagai sosok super mom nih. Anaknya tuh udah apa tiap tingkatan ada, berarti kan posisinya tuh udah memposisikan dirinya beda-beda ya Teh ya, dari yang TK apa namanya posisinya sebagai yang pengayom gitu ya, terus yang kuliah pasti udah sebagai bestie nih ya Teh ya. Betul, betul. Kalau dengan yang kuliah ngobrolnya udah ngobrol tentang kehidupan ya, tips and trick, prinsip-prinsip gitu ya, filosofis hidup. Agak lama tuh kalau udah ngobrol, bisa 2 jam hanya untuk bahas fenomena-fenomena ya. Dan karena dia ambilnya psikologi juga, jadi nyambung lah gitu, sama-sama bahas. Yang kedua itu persiapan ya, mau nanti kelas 3 mau ujian ya, masuk perguruan tinggi. Kita bicaranya karir ya, orientasi masa depan, suka bidang apa, dan sebagainya. Kalau yang kelas 5 itu perempuan, udah mulai pubertas kan, kelas 5, karena saya itu cepat juga dulu, jadi anak-anak saya juga relatif cepat pubertasnya. Nah, itu juga ya ada tantangan tersendiri ya. Kalau yang TK, ya cepat bosen, harus banyak aktivitas, harus nyiapin aktivitas. Tapi kalau keseharian saya banyak dibantu juga oleh pengasuh ya. Maksudnya kalau sekarang kan lagi libur nih sekolah. Ya. Kalau di rumah otomatis sama saya gitu. Kalau saya di rumah otomatis sama saya. Gitu. Ini udah ada yang komen nih. Saya yang 2 anak beda 2 tahun udah kayak sih nggak tiap hari teh, tapi seru juga sih sebenarnya. Iya, itu ya, mama ya. Iya, waktu anak dua udah nggak mau punya anak lagi. Oh, gitu. Karena ngerasa berat. Jadi kalau 2 memang berat, kalau 3 seru. Enggak, waktu 2 itu memang enggak, mungkin masih muda juga ya. Saya nikah kan 23 ya, jadi secara emosi juga tentu masih masih sangat dinamis, selalu usia-usia yang orientasi masa depan juga belum ajak ya, nyari bidang kerja apa, mau berdaya dalam bidang apa, lalu anak juga kita belum hafal ya. Nah, jadi waktu 2 anak itu udah gitu, nggak mau nambah lagi, tapi ya qadarullah nambah sampai 5 gitu. Jadi nggak apa-apa kalau 2 anak kayak gitu, nggak apa-apa memang begitu. Aduh, Insya Allah. Nah, Teh, nih sambil kita mulai ini ya, bahas nih ya tentang Supermom nih ya. Kan tema kita nih malam ini Supermom tetap strong meski multiperan gitu ya. Nah, emang multiperan itu udah pasti ya, otomatis ya, meskipun ibu rumah tangga juga tetap pasti multiperan gitu kan ya. Dokter lah, kalau anak sakit, guru lah, kalau anak mau kerjain PR gitu kan, jadi semua deh tuh ya. Nah, untuk hal itu gitu ya, sebenarnya apa sih kriteria kita sebagai seorang ibu tuh bisa dibilang sebagai seorang ibu yang bahagia gitu? Iya, tentu banyak konsep ya tentang bahagia, banyak sudut pandang juga dari agama dan sebagainya. Kalau di psikologi, konsep bahagia itu mulai banyak diperdalam ya, bahagia itu apa gitu, dan saya pakai salah satunya itu dari Martin Seligman, dari psikologi positif. Psikologi sendiri di dalamnya banyak sekali ya, cara memandang manusia saya pakai yang ini,
terkait konsep bahagia. Jadi menurut Martin Seligman gitu, bahagia itu bukan berarti senang terus, ketawa terus, cheerful terus, tapi bahagia itu lebih kepada kesejahteraan psikologis ya, well-being. Jadi kalau teman-teman banyak dengar istilah well-being gitu ya, karena memang konsepnya itu sekarang ke kesejahteraan psikologis. Cirinya apa gitu ya, sejahtera psikologis itu ya secara mudahnya adalah tenang batin ya, tenang hati, damai. Damai hati, mau kita lagi ada masalah apa gitu, kita menghadapinya dengan tenang, dengan yakin, dengan optimis, seperti itulah bahagia. Jadi karena masalah pasti ada ya, Ya, betul. hektik atau load kerja, sedih gitu ya, itu semua pasti ada. Jadi bahagia adalah bagaimana kita tenang, damai menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi gitu. Itulah bahagia versi Martin Seligman. Nah, kita sendiri tentu punya versi bahagia masing-masing. Gitu ya, seperti apa? Nah, itu kita perlu menyelami diri kita ya. Menyelami diri kita masing-masing gitu. Kita bahagia itu seperti apa? Nah, tuh. Menyelaminya itu bagaimana bisa kita menemukannya, salah satu caranya mungkin Teh bisa dikasih Teh bocorannya gitu. Dalam bagaimana cara menyelaminya gitu, biar kita tahu kalau kita tuh, oh ya ini berarti ini nih bahagiaku gitu. Kalau yang mudah pakai konsep yang tadi dulu ya, damai hati gitu, tenang aja gitu, apa ya, sejahtera secara psikologis. Jadi sama kayak kalau sakit secara fisik kan tentu ada keluhan-keluhan yang dirasa ya, nyeri dan sebagainya. Jadi kalau secara psikologis, kesejahteraan psikologis ya tenang, sejahtera gitu ya, damai. Dan yang perlu kita temukan adalah bagaimana caranya kita bisa memiliki kondisi tersebut gitu. Gimana sih kita merasa damai, merasa tenang, menikmati hidup, itu gimana caranya? Mungkin seperti itu ya, karena konsep bahagia sendiri tentu abstrak. Nah, kita bagaimana cara menemukan apa yang membuat kita merasa damai, tenang, itu memang perlu memberikan ruang dan waktu yang khusus ya. Kalau saya sendiri memang dalam berbagai konteksnya, setiap kali ada kesempatan yang tentu meluangkan waktu untuk merenung ya, berkontemplasi. Dan kalau untuk seorang muslim tentu ini kita punya 5 kali kesempatan untuk kontemplasi, merenung, dan juga kalau misalnya mau ditambah malam hari pun bisa gitu ya. Seperti itu. Dan aktivitas lain mungkin bisa journaling, mungkin bisa apapun ya sebenarnya yang memang kita nyaman melakukannya gitu. Cukup kebayang atau mau tambah gelap? Kalau tambah kebayang ya. Nih udah langsung pada brudul nih Teh, yang ngechat nih Teh, ada yang bertanya nih ya, tahan ya, kita akan ada sesinya pertanyaan. Lanjut Teh, mudah-mudahan nanti nih bunda-bunda di sini juga bisa ini ya, menemukan gitu ya, kira-kira titik apa gitu ya, di titik apa gitu. Kalau aku biasanya kalau udah begitu beli es krim Teh. Beli es krim. Nah, itu udah ketemu. Itu udah ketemu tuh. Jadi setiap orang punya cara untuk menenangkan diri, untuk damai hati ya. Misalnya kita lagi marah sama anak, terus kita tuh hafal dengan diri kita bahwa kita perlu es krim, ya lakukanlah es krim itu. Karena makan es krim itu karena sebenarnya untuk kita bisa menunggu, ya misalnya kita marah, kita bisa ke kondisi lebih tenang itu hanya perlu 90 detik aja. Jadi reaksi tubuh terhadap emosi negatif itu sebentar, cuma 90 detik. Jadi kalau 90 detik itu kita bisa melakukan hal yang memang efektif untuk membuat diri kita lebih tenang, entah itu minum, entah itu wudhu mungkin ya, entah apapun, entah apa aja boleh sih sebenarnya. Dan itu kita kenali diri kita, jadi kita ingat-ingat. Kalau kita lagi memuncak emosi negatifnya, marah misalnya, biasanya apa sih yang bisa bikin kita tenang dengan cepat? Nah, ini yang kita apal-apalin, karena tiap orang kan beda. Jadi, psikologi sendiri sebenarnya cuma referensi aja ya.
nantinya akan kita telusuri lagi sebenarnya dalam diri kita. Itulah self awareness ya, bagaimana kita menyadari hal-hal yang efektif untuk diri kita gitu. Seperti itu. Kita bisa ingat-ingat dari kita kecil gitu ya, sampai sekarang kira-kira apa sih yang membuat diri kita lebih stabil, lebih nyaman gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Nih, Jadi banyak kenalan dengan diri kita sendiri ya. Kadang-kadang kita lupa gitu, kenalan sama diri kita sendiri. Gitu. penting ya. Jadi justru malah kita harus kenal diri kita sendiri dulu ya. Nah, terus Teh, kan tadi kita ngomongin bahas tentang kebahagiaan gitu ya. Nah, terus sekarang apa tolak ukurnya itu kalau seorang ibu itu dikatakan stres gitu Teh? Ya, stres itu pada dasarnya kan sebuah ketegangan atau tekanan ya. Dan yang pertama kali merespon sebenarnya tubuh kita. Jadi mungkin ada debar jantung yang terasa lebih kencang gitu ya, keringat dingin gitu ya, dan sebagainya. Dan itu sangat berbeda-beda ya tiap individu. Kita kenalilah diri kita, alarm tubuh apa sih yang biasanya menunjukkan kondisi kita stres. Berbagai kondisi tubuh juga yang berkaitan dengan stres adalah misalnya gangguan lambung ya, asam lambung naik, terasa mual, terasa sakit perut, bolak-balik ke kamar mandi misalnya ya, terus gangguan buang air kecil gitu, lalu GERD mungkin ya, dan asma gitu ya. Itu contoh-contoh, sebenarnya banyak macamnya. Nah, itu kita kenali itu, termasuk yang bisa disebabkan kondisi yang stressful ya, tertrigger. Tapi karena saya bukan orang medis, tentu saya nggak bisa bilang bahwa 100% yang asma karena ada permasalahan psikologis, atau 100% yang gangguan lambung itu karena psikologis, enggak gitu ya. Hanya itu bisa jadi tanda-tanda kita lebih aware aja. Nah, yang gejala-gejala ringan ya mungkin mual atau deg-degan tadi ya, dan sebagainya. Nah, tapi itu stres dalam istilah yang kita kenal ya, sebenarnya dalam psikologi sendiri, stres yang menyebabkan reaksi yang cukup mengganggu terhadap diri kita itu namanya distress. Jadi nggak semua stres itu berakibat negatif gitu. Ada stres-stres dalam kadar yang cukup itu positif-positif aja hasilnya ya, dampaknya gitu ya. Misalnya kita lagi sekolah, kita ada ujian, lalu kita senang tuh belajar dan sebagainya, lalu kita bisa melalui ujian itu, memang ada tekanan, tapi tekanan itu tidak membuat kita memberikan respon dalam hal yang mengganggu kehidupan kita gitu ya. Nah, respon itu bisa fisik, bisa juga nanti kaitannya ke pikiran, ke emosi gitu ya, sangat beragam. Tapi pada akhirnya memang ketiga hal ini saling terkait gitu. Nah, kita kenal diri aja sih sebenarnya. Kayak misalnya saya ketika tahu bahwa saya tuh sering banget ya anyang-anyangan gitu ya. Tapi kondisi minum sih oke gitu kan. Kondisi minum oke, tapi lama-lama saya hafal kondisi-kondisi apa yang ini ada hal yang sedang disadari atau tidak disadari saya sedang mengalami ketegangan gitu ya. Jadi agak kesulitan buang air kecil, terus mata silinder juga ya kalau cepat bertambah juga seperti itu. Jadi bisa disebabkan oleh itu, tapi bukan berarti gangguan medis yang kita alami benar-benar karena kondisi psikologis. Tentu banyak sebab ya, termasuk sebab medis itu sendiri gitu ya. Tapi saya hafalin tuh dalam kondisi-kondisi stres tuh apa sih gejala yang tampak, artinya di stres ya, yang stres yang jumlahnya terlalu banyak sehingga menyebabkan reaksi yang cukup mengganggu gitu ya diri kita. Kadang saya kulit juga ya, misalnya ada gatal gitu, dalam momen-momen tertentu saya kok suka lihat misalnya kulit tangan itu gatal sekali dan kemudian mengelupas gitu ya. Pas saya ingat, ini sebenarnya berulang setiap ada kondisi-kondisi tertentu. Lama-lama kan saya hafal.
Nah, ketika tanda-tanda itu kita tangkap, maka kita bisa melakukan antisipasi, ya. Misalnya, ketika saya kemarin nih, minggu lalu, terasa ada kesulitan gitu ya, agak anyang-anyangan nih, kayaknya ada kayaknya saya tegang gitu ya. Tentu saya lebih perhatian lagi untuk melakukan relaksasi ya, olahraga, relaksasi, olah nafas dalamnya lebih intensif gitu, dibanding kondisi yang saya tidak merasakan satu gejala tertentu. Itu dari sisi fisik. Mungkin juga dari sisi pikirannya kita merasa penuh, merasa penat, merasa terganggu, overthinking misalnya, atau emosi juga kita marah-marah gitu ya, atau menangis yang terlalu lebih ya, misalnya pemicunya skalanya 5, tapi kita nangis kita tuh sampai 9, 10, nah itu juga kita perlu cermat. Kenapa nih gitu ya, apa gitu. Jadi sebenarnya indikatornya akan berbeda-beda, hanya lihat aja fungsi diri kita ini terganggu atau enggak. Misalnya seorang ibu yang memang sedang mengalami kondisi stres yang cukup mengganggu, itu misalnya jadi males ngapa-ngapain gitu ya, mager aja ya, atau lebih jauh lagi misalnya memang mengurung diri di kamar, nah itu mungkin udah sudah cukup perlu diperhatikan dengan baik ya, dan kita juga sesama ibu perlu saling memperhatikan juga ya, kadang-kadang ada teman kita yang tidak menyadari sudah masuk kondisi yang perlu bantuan gitu. Lihat aja dari produktivitasnya, kalau masih produktif, masih bagus, peran-perannya masih berjalan dengan baik, artinya stresnya bisa dikendalikan. Tapi kalau sampai mengganggu tidur misalnya ya, susah tidur, mau aktivitas juga berat sekali gitu ya, dan sebagainya, ya itu mungkin perlu bantuan juga gitu. Kayak gitu. Ternyata banyak hal ya Teh. Itu menyambung soal tadi yang marah selama 90 detik sebenarnya emosinya memuncak, itu makanya mungkin kenapa banyak yang bilang kalau anak itu lagi bikin kita marah, sebaiknya kita diem dulu atau nggak kita menjauh dulu, itu ya Teh ya, ternyata ya. Jadi Betul. menjaga selama 90 detik itu ya Teh ya. Iya. Sebenarnya tugas kita tuh jaga, cari cara 90 detik itu situasinya aman. Kalau kita pengen pukul, misal ya, pengen nyubit, tangannya langsung dikebelakangin. Tangan kita kebelakangin, maksudnya pegang erat-erat. Atau apalah, kita memegang sesuatu. Lalu misalnya kita minum dulu, duduk dulu, atau tarik nafas dalam ya. Tarik nafas sekuatnya, terus tahan sekuatnya, terus hembuskan pelan-pelan. Seperti meniup lilin ya, seperti ini. Gitu ya, seperti itu. Itu juga bisa kita lakukan sambil duduk. Jadi kalau 90 detik itu kita bisa kendalikan, insya Allah setelah itu kita bisa berpikir. Ketika kita kondisi lagi marah banget, itu informasi kan tertahan ya, amigdala hijacking ya. Jadi ada pembajakan amigdala gitu yang membuat informasi-informasi itu terhambat gitu. Jadi kita bingung kan gitu, aduh ngapain ya gitu, diapain ya anak gitu kan misalnya. Tapi kalau kita udah tenang, maka kita mungkin lebih bisa bijak ya menanganinya, atau lebih bisa memilah kata-kata. Jadi memang kendalikan dulu emosi kita jika memang itu terasa sangat meledak. Tapi kalau kita ukur ya, kita mau marah dan kita udah bisa ngukur bahwa ini aman, ekspresi marah kita aman, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kita lakukan kita merasa sangat meluap ya, melimpah gitu marahnya, maka jangan langsung jangan spontan melakukan apa yang ingin kita lakukan ya. Mungkin kita ingin bicara, ingin apa. Ya, ini sinyalnya agak putus di siapa. Tapi masih oke ya. Yuk. Oke. Nah, terus Teh, ini Masya Allah ya, ternyata kalau dari kemarin-kemarin itu kan kayaknya
karena belum masuk ke logikanya kali ya Teh ya. Jadi kayak maksudnya disuruh, ayo kalau marah Hmm. itu tahan gitu kan, ini boro-boro gitu kan. Maksudnya Hmm. bisa bisa Hmm. ngejawab gitu. Boro-boro kan nahan marah ngeliatin anak ketika Hmm. gini-gini gitu kan udah gemes Iya. gitu ya. Ternyata setelah dikasih Hmm. tahu Teteh nih Iya. 90 detik aja gitu yang ditahan. Hmm. Oh, jadi langsung Hmm. ke ini nih, jadi Hmm. dapat insight langsung nih. Oh iya ya, oke Hmm. nanti aku akan coba Hmm. Teh. Hmm. Hmm. Iya, iya, iya. Tuh. Kalau nafas dalam aja kan ukurannya misalnya 4 hitungan tarik nafas, 5 hitungan tahan, 7 hitungan hembuskan itu kan sekitar 19 detik ya. Jadi kalau perlu buat 90 detik tuh berarti kurang lebih kita paling cuma perlu 5 kali lah gitu ya. Hmm. Kita duduk. Nah ini juga keterampilan yang mudah dan perlu dilatih. Kalau udah kita latih, insya Allah nanti cepet kok gitu. Begitu ada stimulus, kita langsung tarik nafas dulu Otomatis gitu. gitu ya. Inhale, exhale-nya itu memang di apa kan kita suka kalau misalnya kita lagi panik atau iya tarik inhale exhale gitu ya atau tenang gitu inhale exhale tapi kadang-kadang cuman ngucapin doang gitu ya tapi nggak dilakukan misalnya gitu ya. Nah ini keterampilan yang perlu dilakukan ya, dilatih karena kalau udah dilatih nanti itu pas badan kita kerasa nggak enak nih kayak saya kemarinnya anyang-anyangan itu dipraktekkan dan memang cukup membantu ya. Jadi otot-otot kita rileks. Setelah itu kita juga bisa berpikir apa yang perlu dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan sebelum tidur gitu ya. Sambil rutinitas berdoa dan sebagainya, kita bisa apa namanya? Kita praktekkan gitu. Memang itu mudah, tapi mungkin Iya, entah berapa banyak ya mudah, mau mudah tapi sulit bukan ya Teh? melakukannya. Iya, mudah, tapi kadang untuk mempraktekkannya itu kita pun tidak menyempatkan diri gitu. Semacam itu ya. Tapi gini, kenapa saya sangat memotivasi teman-teman untuk yuk praktekin yang gampang-gampang apapun itu ya. Misalnya minum air hangat itu sangat membantu misalnya gitu ya. Kita dari pengalaman kita misalnya gitu. Ya latih itu gitu. Ketika kita merasa tertrigger, minum air hangat. Apalagi gitu. Jadi mulailah dari apa yang menurut kita itu efektif, apapun itu. Kalau duduk aja udah efektif ya lakukanlah, gitu ya. Kalau memeluk anak itu dirasa efektif ya lakukanlah. Yang penting kita latih aja, sehingga nanti lama-lama kita hafal lebih otomatis gitu ya. Ketika ada stimulasi, ketika ada stimulan, kita langsung otomatis langsung tektok gitu. Oh, kondisi ini saya perlu melakukan ini. Itu perlunya mengenali diri dengan baik gitu ya. Baik, Masya Allah. Nah, terus Bun, lanjut tentang menjaga menghindari stres ini ya Bun. Bagaimana agar kita bisa tetap waras ketika banyak pekerjaan harian menumpuk, terus tingkahnya anak-anak juga Masya Allah gitu ya, terus juga belum menghadapi komentar di lingkungan terdekat gitu ya Bun. Nah, itu pasti sering banget gitu ya di emak-emak ini, di bunda-bunda ini pasti juga banyak mengalami hal ini gitu. Nah, itu tuh harus gimana sih Bun kita tuh sebenarnya itu Teh? Ya, tentu permasalahan yang kita hadapi banyak ragamnya ya, banyak sekali ragamnya gitu. Apa gini, jadi dalam berkeluarga itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar benar gitu ya, atau salah gitu. Dan kita yang perlu tahu apa yang tepat untuk keluarga kita. Kayak gimana sih supaya kehektikan gitu ya dalam keseharian itu bisa tertangani. Tentu yang pertama perlu dikenali adalah prioritas kita apa gitu ya, dan prioritas ini sangat dinamis, mungkin akan berbeda-beda dalam setiap konteksnya gitu. Misalnya ketika kita punya bayi menyusui itu sangat macam-macam pengalaman atau situasi yang dialami bunda. Ada yang punya asisten rumah tangga gitu ya, ada yang enggak, ada yang bisa menyusui dengan lancar, ada yang perlu dibantu dengan susu formula, ada yang terampil memeras ASI, ada yang tidak. Itu aja sudah banyak sekali variabel ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah apa yang bisa membantu kita nyaman untuk menyusui. Misalnya tugas menyusui aja ya. Apa yang kira-kira bisa membantu kita
pekerjaan di rumah itu tertangani sesuai dengan kondisi masing-masing dari kita. Kalau misalnya kita mampu punya asisten rumah tangga dan suami sepakat, kita punya asisten rumah tangga. Kalau kita tidak nyaman gitu ya, kita tidak nyaman ada orang lain memilih mengerjakan sendiri, oke. Terus support sistemnya dari siapa? Dari pasangan. Ternyata pasangan nggak bisa support, oh berarti strateginya apa lagi? Jadi kita fokus kepada strategi-strategi memperkecil ketidaknyamanan kita. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Gitu, jangan menjadikan jadi satu target tertentu ya, bahwa kita harus hebat di mata orang lain. Misalnya, yang hebat misalnya, kalau misalnya anak kita banyak, terus kita bisa struggle sendiri, ngerjain sendiri. Misalnya secara awam itu kan hebat, keren banget. Tapi kalau memang nyatanya kita nggak mampu, kenapa juga kita perlu memaksakan hal tersebut? Gitu. Jadi sesuaikan aja. Dan setiap orang insya Allah bisa kok mencari strategi biar lebih nyaman. Itulah kondisi kita tidak menikmati permasalahan. Kalau misalnya masalah itu ada, tapi kita juga, strategi ini kita tolak, strategi itu kita tolak, dan lalu kita tenggelam ya dalam masalah itu, riweuh gitu ya, riweuh selalu gitu. Nah, mungkin kita juga menikmati kondisi itu gitu. Jadi fokus kepada strategi-strategi yang mungkin dilakukan gitu ya. Nah, ada kondisi yang memang kok capek banget ya. Ya, saya masih ingat sih kondisi anak-anak balita itu sangat luar biasa gitu. Apalagi yang sebelumnya memang tidak terbiasa untuk memegang pekerjaan rumah ya, sangat luar biasa gitu. Ada kondisi seperti itu ya, kita tentukan prioritasnya apa. Kalau memang prioritasnya menyusui ya seperti tadi, maka mungkin pekerjaan rumah belum sesuai standar seharusnya, dan itu kita memaafkan diri kita gitu ya. Kalau ternyata pasangan tuntutannya banyak, berarti itu tugas kita berkomunikasi ya, menyepakati gitu. Nah, yang jadi masalah tuh, yang kalau saya suka cermati ya, kalau lagi konseling, sebelum menikah nih, pas kita memilih pasangan kita tuh udah tahu nih, pasangan kita tuh seperti A, B, C ya karakternya. Lalu kita memutuskan untuk menikah. Setelah kita menikah, konsekuensinya kan ada anak ya. Untuk yang dikasih kemudahan untuk memiliki anak. Ada anak. Dan dulu sebelum menikah, kita berpikir suami dan anak-anak adalah sumber bahagia kita ya. Tapi ketika kita sudah menikah, maka kita bisa jadi punya standar-standar lain yang membuat kita berpikir bahwa kita tuh nggak bahagia. Gitu. Misalnya kok jadi pengennya suami kita tuh seperti A, punya sifat A gitu ya, yang tadinya juga kita tahu dia nggak punya. Pengen anak kita kayak anak si B, yang kita tahu anak kita tuh sebenarnya nggak di situ juga gitu sifatnya. Nah, hal-hal itu yang kerap kali membuat hari-hari kita terasa lebih melelahkan ya, karena distraksi itu banyak banget. Tapi kalau kita fokus sama kondisi yang kita hadapi, dicari strateginya, insya Allah bisa lebih tertata. Asal nggak banyak lihat kiri kanan aja. Kalau saya sih merasa gitu ya. Cari strategi yang betul-betul sesuai dengan kondisi diri kita, itu kemampuan kita. Itu saya mengalami ya kondisi nggak ada RT, kondisi kerja penuh waktu, kondisi paruh waktu, kondisi tidak bekerja. Hampir episode-episode itu terlalui lah dalam 21 tahun gitu ya. Dan setiap kondisi itu memang beda-beda gitu. Kadang ada support system, kadang enggak. Kalau kita fokus pada masalah kita, insya Allah selesai. Tapi kalau kita banyak ingin ini, ingin itu, lihat kiri kanan, itu yang bikin terdistrak gitu. Jadi kita kerap kali nggak bisa milih solusi yang efektif. Gitu mungkin. Nah ya kalau masih ada yang repot banget, mungkin perlu lebih spesifik membahas permasalahannya ya, karena memang sangat banyak variabel tiap individu gitu. Beda-beda kondisinya. Nah, terus Teh lanjut dari situ ya Teh. Berarti kan sebenarnya kita tuh perlu punya me time ya sebenarnya ya, kayak gitu ya. Maksudnya buat istirahat dulu kan sebentar gitu ya. Nah, kalau seandainya di setiap hari kan kita udah riwah sendiri gitu ya dengan semuanya. Kira-kira bagaimana caranya agar kita punya me time-nya itu Teh?
Hmm. Tentu setiap orang yaitu ya karena kondisi berbeda-beda, beda-beda juga kesempatannya. Kalau kondisi kita memang support sistemnya baik, luangkan waktu walaupun itu sebentar untuk diri kita sendiri. Kalau waktu saya punya anak-anak waktu itu balita, walaupun saya perlu bangun lebih pagi gitu ya, jam 2 pagi supaya punya waktu untuk diri saya sendiri waktu itu ya dilakukan. Jam 2 sampai jam 3 itu betul-betul untuk diri sendiri gitu. Kalau kita punya waktu misalnya setelah anak tidur itu mungkin jam 9, jam 9 itu sendiri, maka ya itulah luangkan waktu untuk diri kita, ya merawat diri kita. Mungkin kita bisa relaksasi sebentar, bisa stretching sedikit, bisa merawat diri kita, bisa melakukan hal yang kita sukai, luangkanlah secara rutin tiap hari. Ketika itu tidak memungkinkan, maka pilihlah aktivitas-aktivitas harian itu yang memang kita sukai. Gitu. Misalnya nih, yaitu ya punya bayi. Kondisi yang paling sulit, maksudnya kondisi yang paling saya rasakan memang paling luar biasa tantangannya adalah ketika anak itu 0 sampai 2 tahun atau 0 sampai 4 tahun. Karena apa? Waktunya tuh nggak terlalu terstruktur gitu ya, apalagi menyusui. Kalau hamil tuh masih mendingan. Tapi kalau menyusui kan kapan aja dia minta disusui, kita harus Standby. lakukan gitu ya. Jadi waktu itu tidak terstruktur kan. Iya. Itu yang bikin kita stres. Untuk yang biasa tertata kan. Kita harus ngikutin anak. Itu yang memang terasa berat gitu. Nah, waktu itu kalau saya ya berusaha menjadikan menyusui itu memang hal yang memang kita sukai gitu. Jadi itu me time-nya. Ketika memang seharian itu kok susah ya, kapan kita punya waktu sendiri, maka kita perlu mencari entah itu mindset, entah itu memang aktivitas yang memang kita senang melakukan itu gitu. Walaupun jadi tidak ada waktu khusus pun kita memang menikmati setiap aktivitas tersebut gitu. Seperti itu. Jadi ada kondisi yang memang nggak sempat sama sekali, saya juga pernah kayak gitu. Dan caranya adalah bagaimana caranya aktivitas-aktivitas itu bisa dinikmati, dihayati, memang ini hal yang membuat aku bahagia gitu ya. Karena dan waktunya tuh sebentar berlalu sih gitu. Nggak terasa ya? Berlalu gitu aja gitu. Tahu-tahu udah pada besar aja gitu. Jadi sayang juga kalau kita tuh melewatkan begitu aja masa-masa itu sih, sebentar banget gitu. Kalaupun kita mengalami hal itu ya udah memaafkan diri ya. Saya juga merasa ada kok kondisi-kondisi yang misal ingin sih menikmati masa menyusui itu misalnya, tapi kita tuh lagi ada masalah mungkin finansial, masalah pasangan, masalah keluarga yang membuat kita kedistrak gitu ya. Ada kok memang momen-momen seperti itu dan nggak apa-apa, maafkanlah diri kita ketika kita ada di situasi-situasi tersebut gitu ya. Seperti itu. Luar biasa ya malam ini sharingnya. Nah, ini kita mulai bacain komen-komennya ya, Teh. Tahun ini dari Bunda Mela Nurdian. Tahun ini insya Allah anak pertama masuk TK. Kalau lihat orang punya anak udah pada gede, jadi pengen anak gede juga yang bisa diajak sharing jalan-jalan bareng. Tapi kadang sedih juga masa kecilnya yang imut-imutnya hilang. Oh, nih kegalauan seorang emak ya. Lagi kecil, pengennya cepat gede. Dan gede, pengennya kecil lagi. Ya. Nah, ini Bunda Mila Amalia Kairensa. Bun, terkadang multiperannya seorang ibu membuat ibu rentan stressful. Bagaimana tips menjaga kewarasan atau mental health bagi seorang ibu? Oh ya, tadi udah kita bahas juga ya, Teh ya. Atau ada yang mau ditambahkan lagi, Teh? Ya, multiperan oke, tapi kita perlu tahu kapasitas diri kita. Gitu. Kita sanggupnya berapa? Peran apa aja yang kita sanggup supaya optimal gitu. Kita mungkin di usia tertentu kita ingin explore semuanya. Biasanya kalau saya rasakan sih usia 20 sampai 30 itu kita ingin coba semuanya gitu ya. Tapi di titik tertentu nanti kita perlu memutuskan kita mau fokus yang mana. Karena waktu terus berjalan gitu ya. Amanah tetap ada gitu. Kita perlu memilih. Kondisi tertentu mungkin kita perlu misalnya ikut
apa misalnya membantu perekonomian keluarga gitu ya, ya lakukanlah gitu. Tapi nanti ketika itu sudah bisa lebih terkendali, kita memiliki waktu yang lebih luang, maka kembalilah kepada keluarga. Karena hidup yang betul-betul seimbang, semua kepegang bisa, tapi support sistemnya harus kuat banget. Dan itu nggak semua ada ya. Jadi kita perlu ukur gitu. Saya melihat ada yang terpegang semua. Bisnisnya berjalan, pekerjaannya berjalan, hobinya berjalan, produktif luar biasa, anak-anak terpegang. Tapi memang sistem supportnya ada. Punya asisten gitu kan, punya pengasuh, untuk pendidikan juga mungkin ada dana yang cukup untuk memilih sekolah yang terbaik dan sebagainya. Kondisi-kondisi ini, variabel-variabel ini yang perlu kita kenali dalam diri kita. Kita ada di posisi mana? Kapasitas diri kita kuatnya sampai mana? Karena balik lagi nanti prioritas adalah keluarga. Kayak tadi kan, oh anak-anak lagi kecil, dinikmatilah kondisi waktu kecil itu. Karena bonding semua memang kuncinya di masa kanak-kanak. Nanti ketika remaja kita sangat-sangat perlu koneksi dengan anak. Sangat-sangat perlu terhubung dengan anak. Kalau kita banyak sekali terdistrak ya, ingin jadi ini, ingin jadi itu, yang diri kita juga belum terampil ngelola waktunya, bonding kita kurang bagus sama anak karena ibunya ngelamun, ya, maksudnya banyak keinginan, banyak kecewa terhadap hidup gitu ya, dan usia anak bertambah, tahu-tahu remaja kita nggak ada koneksi sama anak, itu jadi cita-cita kita yang pengen ngobrol berdua sama anak, ngobrolin tentang hidup, tentang ini, sulit. Yang ada juga berantem lagi gitu. Jadi bagaimana kita berusaha mindful dalam setiap periode perkembangan anak gitu ya. Dan itu sangat-sangat tergantung kapasitas. Jadi kalau misalnya mampu punya banyak banget peran. Dan sistem supportnya ada, lakukan. Jadi bukan untuk mendemotivasi juga ya teman-teman. Kalau yang ada kapasitasnya maju gitu, lakukan. Tapi lihat indikatornya ya, hubungan dengan pasangan aman, ada intimasi ya, ada kedekatan gitu ya dengan pasangan. Lalu dengan anak gimana gitu. Kalau itu oke, terpegang udah maju gitu, karena kapasitas orang beda-beda, keterampilan mengelola waktu, keuangan semua beda-beda. Nah kita di mana, di posisi mana gitu ya. Kalau kita bisa meningkatkan keterampilan yang membuat kita lebih satset gitu ya dalam melakukan multiperan itu, ya tingkatkan gitu ya, apa yang bisa kita tingkatkan. Tapi jangan memaksakan diri ketika kita lihat indikator-indikatornya nggak bagus gitu. Misalnya sama pasangan nggak sempat ngobrol, sama anak nggak sempat ngobrol. Padahal kita menikah untuk berkeluarga ya, bahagia kita di titik berkeluarga gitu. Kalau kita lihat indikator-indikator yang kurang bagus dan kita ada kesempatan untuk memprioritaskan keluarga, jangan ragu untuk memprioritaskan diri dulu, keluarga, kurangi peran-perannya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya lihat ya, misalnya CV saya gitu ya. Oh misalnya direktur sekolah, terus penulis, relawan komunitas, relawan pasar, itu juga tidak dilakukan dalam sehari semua dikerjain gitu. Kalau periodenya tertentu, saya lihat, oh saya kok jadi kurang dekat sama suami, sama anak, ya itu dipangkas juga gitu. Sisain satu yang paling memang mau nggak mau dilakukan gitu ya. Nah itu kecermatan kita melihat dinamika keluarga dan diri kita dan anak-anak itu yang penting. Jadi multiperan oke, tapi pilih perannya tuh betul-betul yang kita mampu handling gitu. Dan siapkan sistem supportnya. Kenali kapasitas kita tuh apa, di mana, seperti apa. Kenali banget. Jangan sampai semua ingin dikerjakan, tapi akhirnya yang utama juga hilang gitu. Nanti kita menyesalinya belakangan. Wah, benar banget ya. Nah, ini teh lanjut ada Bunda Mela Nurdian. Dulu waktu punya anak 2 pernah ngerasain badan sakit-sakit nggak teh? Terus berdampak hormon, jadi sering stres dan marah. Kalau pernah tips dong buat mengatasi situasi itu, kasihan anak-anak soalnya.
Hmm, hmm. Saya agak lupa sebenarnya. Tapi kalau sakit-sakit mungkin nggak terlalu ya, karena ya alhamdulillah dikasih kondisi memang secara fisik cukup sehat ya gitu. Tapi lebih ke, kalau saya waktu anak-anak kecil tuh lebih ke ujiannya itu bagaimana supaya fokus bersama anak-anak ya. Karena lagi banyak banget kepengen. Ya namanya baru selesai kuliah ya, banyak ingin menjadi ini, ingin menjadi itu yang cukup membuat seakan nggak fokus ya dalam memegang anak-anak. Itu tantangan ya, tantangan bagaimana kita bisa mindful bersama anak-anak. Dulu informasi juga nggak terlalu sebanyak sekarang. Kalau itu kan 20 tahun lalu ya, ketika internet baru muncul. Kalau sekarang, insya Allah di YouTube tuh banyak ya stretching. Kita bisa meluangkan waktu 10 menit gitu sehari untuk sekedar stretching gitu. Dan lakukanlah, jangan enggak. Jadi setiap hari itu perlu gitu. Saya memang merasakan tegang otot dan sebagainya malah sekarang ya. Mungkin karena usia dan karena pekerjaan juga lebih intensif ya. Dulu ketika anak balita saya nggak bekerja. Jadi maksudnya mau rebahan kapan dia bisa gitu, mau apa gitu ya, ibaratnya ya, menyusui kan sambil tidur gitulah, sebagai semacam itu ya. Dan justru sekarang itu alhamdulillahnya di YouTube teman-teman bisa lihat gitu ya, ada stretching itu rutinkan, minum yang cukup, tidur yang cukup. Gimana caranya tidur yang cukup gitu ya, harus dicari caranya kita tidurnya yang berkualitas. Jam 10 atau kapan nih? Misalnya kalau saya sih habis Isya nggak lama ya, jam 9, jam 8 memang udah tidur gitu. Dan anak-anak juga memang terkondisikan di rumah habis Isya itu mereka cepat tidur. Nah, habis itu baru bangunnya memang lebih awal. Tapi cepat istirahat gitu. Ketika ada kesempatan istirahat, cepat istirahat. Dan yang memang berat nih kalau lagi menyusui. Karena bangun kan malam. Memang, tapi sebentar kan 2 tahun aja. Saya 2 tahun kali 50 tahun. Sebentar gitu, insya Allah ya. Memang itu kurang tidur. Dampak fisik mah pasti ya gitu. Tapi itu nanti happiness kita adalah memang ya memang ini waktunya badan ringsek, waktunya dan sebagainya, nggak apa-apa gitu. Itu 2 tahun aja. Memang saya punya balita, maksudnya selalu ada anak kecil gitu ya di rumah itu sampai 18 tahun. Dan ya udah, nah dulu waktu saya umur 25 atau 27, saya punya niat gitu bekerja penuh waktu ketika anak-anak besar. Dan itu tentu nggak mudah ya. Apakah masih ada kesempatannya gitu kan? Apakah bisa dan sebagainya? Tapi bisa gitu. Bisa. Jadi saya baru penuh waktu itu baru 3 tahun belakangan. Memang ketika sistem supportnya ada dan anak-anak sudah besar. Tapi kalau teman-teman punya kapasitas dari awal pernikahan juga sudah aktif banget, ya nggak apa-apa ya. Jangan jadi standar gitu. Setiap keluarga itu beda-beda kondisinya. Sistem support ya terutama. Jadi kalau misalnya kita mau punya multi peran, sistem supportnya memang harus dijamin ada gitu. Jangan kecuali darurat ya. Misalnya sistem support kita nggak ada, tapi memang kita mau nggak mau memang kita harus turun. Misalnya terkait ekonomi keluarga ya. Gitu ya, itu ya mungkin kondisi berat aja yang memang perlu dilalui gitu ya. Episode tiap orang tuh memang beda-beda seperti itu. Jadi fisik memang ini, kalau saya sekarang lebih ke yaitu olahraga rutin, minum, tidur cukup, dan pagi-pagi itu sempatkan berbincang dengan pasangan. Kalau saya memang memungkinkan, tidak semua keluarga memungkinkan ya. Mungkin ada yang harus berangkat kerjanya pagi banget gitu. Karena saya pergi itu mungkin 6:30, habis subuh tuh masih bisa ngopi bareng, ngemil-ngemil bareng gitu ya. Kalau itu memang kita dikasih rezeki kesempatan untuk itu, manfaatkan dengan baik gitu. Jadi bonding dengan keluarga itu sediakan waktu khusus, jangan sisa jika memungkinkan. Bolak-balik memang saya sampaikan jika memungkinkan, karena saya tahu nggak semua mendapat kesempatan.
kemudahan seperti itu ya. Mungkin ada yang habis subuh langsung harus pergi karena tempat kerjanya jauh gitu ya, terus pulang tengah malam, itu banyak sekali kan Iya. yang sekarang seperti itu. Habis waktu di jalan ya. Tapi kalau ya, karena dan kondisi juga nggak memungkinkan untuk berubah misalnya ya, nggak apa-apa, dinikmati dulu episode itu. Nanti kalau sudah memungkinkan dicari caranya gimana kita bisa membangun bonding dengan anak, lakukanlah. Sama ya kayak misalnya ketika menyusui nih, pekerjaan rumah agak terbengkalai, suami agak nggak kurus. Alhamdulillahnya mungkin dikasih kemudahan suami yang pengertian. 2 tahun oke, gitu ya, kita agak keteteran segala macam. Tapi setelah masa itu selesai, cepat-cepat kembali ke optimalnya kita gitu. Jangan diterusin, misalnya keteterannya jangan diterusin, menyusuinya udah selesai, tapi perilaku kitanya tetap gitu ya, minta pemahaman, minta toleransi. Enggak gitu, karena itu kan lubang ya, harus ditutup. Jadi setiap kita menyadari, oh ada lubang yang tergali, ketika kesempatannya udah datang, tutup gitu, segera. Berbagai permasalahan keluarga saya lihat begitu, ada lubang, lupa nutupnya. Ya, karena kan hidup mah dinamis aja ya, kadang-kadang hektik banget kita sampai nggak sempat istirahat gitu. Tapi nanti ada kalanya kita dapat kesempatan lagi istirahat. Nah, pas dapat itulah manfaatin. Pas dapat waktu luang manfaatkan. Gitu. Kadang-kadang kita keterusan, lupa kembali lagi ke keluarga, lupa kembali lagi ke pasangan, lupa kembali ke anak. Akhirnya masalah bertumpuk-tumpuk, nggak selesai gitu ya. Kalau ini sih pengamatan aja seperti itu. Jadi kita betul-betul harus kendalikan diri ya. Kita lagi posisi mana nih, mau ngapain gitu. Kadang-kadang kita badan tuh nggak terprioritaskan, ya nggak apa-apa, memang lagi kondisinya itu. Tapi nanti begitu kita dikasih keluangan, cepat balik lagi, olahraga lagi, gitu kan, tidur yang cukup lagi, seperti itu. Jangan diterusin. Pas lagi nggak sempat olahraga, emang nggak sempat. Abis kondisi luang tetap nggak sempat gitu ya, terus aja akhirnya gitu ya, seperti itu, keterusan gitu ya. Toleransinya diterusin. Karena ya kalau ya ada kan misalnya dapat rezeki suami yang pengertian banget, mau kondisi bagaimana kita di rumah gitu kan. Nah ketika kondisinya udah memungkinkan, cepat balik, tutup lubang-lubang yang tadinya kita buka gitu. Itu yang bisa membuat keluarga kita lebih aman gitu ya, dan lebih sejahtera ke kitanya. Karena saya yakin setiap orang yang mau menikah itu memang keluarga adalah titik bahagianya gitu. Kecuali pas menikah nggak gitu menyadari ya buat apa menikah gitu misalnya. Oh menikah karena memang ada yang mau gitu ya misalnya. Ya saya juga gitu sih, menikah karena ada yang mau. Tapi apa namanya, itu udah fitrah ya. Maksudnya kita perlu berpasangan, perlu kasih sayang, membutuhkan kasih sayang dari pasangan, dari anak, itu kan sesuatu yang alami aja. Kita masuk ke situ, bagaimana kita bisa tetap menjaga itu ada gitu ya. Itu kan banyak hal yang perlu kita jaga, dan itu yang kita jaga gitu ya. Fokus selalu menjaga hal-hal tersebut. Bolong sekali-kali nggak apa-apa, tutup, bolong tutup. Kayak misalnya dengan pasangan ya, ada 3 kan, kedekatan, komitmen, sama satu lagi apa ya istilahnya, hasrat ya. Jadi kalau kedekatan kan keterbukaan gitu, keterbukaan. Kalau komitmen tuh komitmen mencapai tujuan ya. Terus yang ketiga adalah ingin dekat, tertarik secara fisik gitu ya. Nah, ketiga pilar ini aja perlu kita lihat nih indikatornya. Kalau kita udah kelihatan nggak terbuka sama pasangan kitanya atau pasangan, atau di antara kita komitmennya udah nggak bagus, atau kita secara fisik udah nggak pengen deket, nah ini tanda-tanda nih gitu. Apa nih yang perlu diperbaiki? Jangan ditunda terlalu lama, karena bagaimanapun keluarga adalah titik bahagia. Nanti kalau ibu-ibu udah bahagia mah strong ya. So mau dikasih kerjaan apa aja juga, kalau udah bahagia mah ayo gitu kan. Gitu. Saya juga gitu sih merasakan, pokoknya kalau happy sok mau disuruh ngerjain apa hayu gitu. Nah, tinggal kan gimana caranya kita menjaga happiness itu gitu, supaya kita tetap mau menjalankan multiperan tadi gitu. Memang kan perempuan ya begitu, ini sedikit hatinya
males kan ngapa-ngapain gitu ya. Sakit hati, udah mau ngapain gitu kan, males. Tapi kalau lagi happy disuruh berjuang apa gitu, ayo gitu maju gitu. Seperti itu. Iya, kita yang harus mengendalikan gitu. Insya Allah. Nah, terakhir nih Teh, dari Mbak Mira Amalia Khairunisa lagi. Apakah kesejahteraan psikologis bisa diawali dengan kepekaan diri terhadap sesuatu yang menjadi trigger, kemudian mencoba mencari solusinya? Kesejahteraan psikologis itu 6 aspek yang bisa mendukung. Positive emotion, ya, engagement. Positive emotion itu bukan berarti kita senang terus, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi sehingga kita terasa tenang tadi ya, didominasi emosi-emosi positif ya. Lalu engagement itu bagaimana kita aktivitas kita tuh bisa sangat terikat ya, sangat mengalir ketika kita melakukan itu, lalu kita tuh bisa sangat menikmati gitu. Aktivitas-aktivitas sehari-hari kita itu juga mendukung kesejahteraan psikologis. Jadi misalnya nih peran-peran kita apa aja, kita cari cara gimana kita biar menikmati aktivitas tersebut. Cirinya adalah ketika ada orang yang manggil-manggil, ketika ada orang yang ini, kita tuh apa gitu. Saking kita menikmatinya ya, saking kita menikmati kita jadi asik gitu. Nah itu engagement. Terus relation itu dukungan sosial. Jadi relasi kita dengan pasangan, relasi kita dengan anak itu adalah sumber kesejahteraan psikologis. Relasi kita dengan tetangga, relasi dengan keluarga besar. Kalau misalnya kita masih tinggal sama orang tua, berarti relasi dengan orang tua. Karena itu, sesibuk-sibuknya kita, relasi sosial jangan sampai putus, jangan sampai lemah gitu. Karena itu adalah sumber kesejahteraan psikologis. Lalu meaningful. Bagaimana kita menangkap makna hidup kita. Kita merasa berarti, bermanfaat. Ya. Dan tahu hakikat hidup kita tuh mau kemana gitu ya, meaningful, bermakna gitu. Lalu achievement itu prestasi. Prestasi itu bukan berarti yang piala atau omset atau apa ya. Misalnya kita berbisnis kan omset, atau misalnya saya di sekolah tuh misalnya, kalau sekolah juara ini juara itu gitu, enggak. Achievement yang dihayati oleh diri kita masing-masing ya. Even itu cuman misalnya ya saya itu misalnya ada suatu momen tuh nggak punya asisten rumah tangga. Terus saya juga nggak sempat untuk masak. Maka ketika saya bisa menyajikan masakan tepat waktu, itu aja udah merasa berprestasi. Dan saya tuh orangnya tuh yang sekecil-kecilnya pencapaian tuh saya tuh bersyukur gitu. Bahagia, bangga gitu. Wah, anak makan tepat waktunya saya bangganya minta ampun. Karena saya merasa memang kondisinya waktu itu tuh sulit banget gitu. Nah, atau misalnya prestasi kayak misalnya, ya misalnya saya manggil suami gitu, ya mau makan apa gitu ya. Mau makan ini dong, mau makan nasi pecel gitu ya. Terus saya bisa menyajikannya. Terus si suami seneng. Nah, itu tuh achievement juga gitu. Jadi achievement itu ya penghayatan-penghayatan kita terhadap keberhasilan versi kita gitu ya. Pun mungkin kita juga tinggi-tinggi gitu ya kan ya. Semakin kita banyak menghayati bahwa diri kita berhasil, maka kita menjadi sejahtera psikologis. Kalau kita memang menargetkan satu pencapaian yang besar, juga nggak apa-apa, dan itu kita merasa achieve berhasil, ya bagus juga gitu. Yang penting adalah bagaimana kita merasa berharga, karena kita berhasil, apapun keberhasilannya itu sesuai dengan definisinya masing-masing gitu ya. Terakhir itu vitality ya, bagaimana fit gitu kan badan kita. Jadi 6, positive emotion, engagement, relation, meaningful, achievement, dan vitality. Jadi kalau 6 aspek itu terjaga, relatif kita sejahtera secara psikologis. Dan ke-6 aspek ini yang perlu kita cari keterampilannya supaya bisa. Kayak misalnya positive emotion, kita masih marah-marah, berarti kita perlu mempelajari bagaimana bisa mengelola emosi. Engagement misalnya, aku tuh merasa hari-hari tuh aktivitas tuh nggak ada yang aku sukai, semuanya tuh jadi kewajiban, beban semua. Nah, ini kenapa? Kita harus cari tahu kenapa ya. Mungkin bukan itu bakat minatnya, bisa jadi. Kayak saya
saya orangnya ini mah cerita aja ya, saya seneng belajar, mau belajar apa aja mau, suka gitu, mau belajar marketing, bisnis apa suka. Jadi dulu tuh saya pikir karena saya suka belajar bisnis, marketing, maka saya mulai bisnis gitu ya, bisnis online. Ternyata eh, ketika misalnya hal-hal yang kecil, masa-masa kecil kok jadi beban banget ya. Ibaratnya cuman paket nyangkut gitu ya di mana. Itu tuh saya lumayan beban banget gitu. Nah, dari situ saya pikir, kenapa ya masalah-masalah dalam berniaga itu kok saya kok rasanya beban banget gitu. Beda kalau masalah-masalah di sekolah, yang mungkin orang lain lihatnya, itu masalah besar, tapi saya masih bisa tough gitu menghadapinya. Nah, disitulah saya merasa, oh, saya perlu lebih fokus ke mengelola sekolah gitu. Dan memutuskan untuk tidak dalam arti seperti dulu gitu ya, misalnya punya bisnis online gitu. Artinya ketika kita tidak menikmati aktivitas sehari-hari, mungkin ada yang perlu kita evaluasi. Mungkin kapasitas kita bukan di situ. Seperti itu. Nanti kalau udah ngeklik dalam kegiatan sehari-hari kita nikmat gitu kan, ada ibu yang nikmat banget ya melakukan pekerjaan domestik. Kayak ibu saya tuh gitu. Nikmat banget. Masak, beberes semua nikmat banget. Kebalikan sama saya susah. Jadi nyetrika aja bisa lama, masak bisa lama, beres apa lagi. Nah, kalau misalnya saya punya cita-cita, saya harus jadi ibu yang menikmati semua pekerjaan rumah itu, kayaknya bukan kapasitas saya. Dan suami saya juga paham betul kalau misalnya saya memutuskan untuk di situ, kayaknya itu bukan kapasitas saya. Maka didorong untuk melakukan hal lain yang lebih sesuai dengan kapasitas. Jadi temukan kapasitas diri kita apa yang memungkinkan kita lakukan, karena tergantung konteks keluarga ya. Lalu konteks keluarga itu misalnya izin suami, kesepakatan dengan suami, kondisi anak dan sebagainya. Lalu tadi relation gitu tuh, tangkap sinyal-sinyal kalau wah kondisi relasi kita dengan anak kurang bagus, relasi kita dengan suami kurang bagus, itu cepat-cepat dicari solusinya. Meaningful. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita merasa hampa, nggak tahu kita untuk apa hidup, segera cari gitu ya. Lalu achievement tadi, ciptakan prestasi-prestasi kecil supaya kita merasa berharga. Kalau kita merasa berharga, nanti nggak marah-marah. Marah-marah itu karena ada insecurity juga di kita, ada rasa insecure juga di kita gitu. Orang yang insecure cenderung agresi gitu. Jadi semuanya berhubungan. Nah, ketika kita merasa udah oke, tapi kok rasanya penat banget, mungkin kurang olahraga, mungkin asupan makan kita masih berantakan, gitu ya, kurang sayur, kurang buah, karena mempengaruhi hormon juga, gitu. Itu Mbak Arini. Semoga bukan menambah kegelapan dan membawa kebingungan. Nih, banyak yang masih curhat nih sebenarnya. Cuma mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di sesi yang lain ya. Ini kebetulan tuh banyak banget tuh yang udah ternyata relate banget nih yang kita bahas nih Bun. Jadi manggilnya Bun nih. Jadi apa? Tuh benar-benar harus apresiasi diri sekecil apapun pencapaian kita. Ya betul. Nah tuh. Terus merasa insecure, tadi udah dibahas sedikit ya sama Teteh ya. Insya Allah, tabarakallah gitu ya. Insya Allah. Harus banyak bersyukur ya Bun, hal yang penting. Iya, betul. Nah, itu dia ya. Insya Allah nih udah banyak banget ternyata nih bunda-bundanya yang ada ikutan. Alhamdulillah banyak insight Bun, jazakillah khairan. Oh, dari Bunda Mila Amalia Khairunisa. Insya Allah. Ya, makasih banyak. Nah, ini kita nggak terasa, kurang lebih udah hampir sejam Teh, kayaknya udah sejam lebih dikit deh kayaknya. Sekarang udah live tuh nggak dibatas ya. Iya. Saya tuh tadi deg-degannya dulu mah ada batasnya ya, sekarang iya, enggak ya. dulu sejam pas Bisa dulu ya. lama. Sekarang kayaknya sejam setengah deh kayaknya, apa 2 jam. Udah lebih di gitu. lagi kalau nggak salah gitu. Oh iya, Masya Allah. Gak apa-apa sih kalau ada yang mau ada pertanyaan yang mau dijawab dulu nggak apa-apa. Kalau memang waktunya masih ada. Nih yang mewakili mungkin ya satu lagi ya. Ini kebetulan banyak yang curhat juga nih.
Ntar dulu aku bacain dari Bunda Imaini Nilasari. Bagaimana tips untuk menghindari rasa insecure sebagai ibu rumah tangga? Kadang merasa lemah banget karena kita tidak produktif finansial. Nah, Ya, em, ini tadi ya, yang meaningful. Jadi ini hujannya cukup deras. Masuk nggak ya suaranya? masuk. Apa? Setiap orang itu kan punya hal yang sangat bermakna ya untuk dirinya gitu, dan itu sebisa mungkin kita kenali ya dalam diri kita. Kadang-kadang di zaman media sosial seperti sekarang kita melihat bahagia itu pakai standar media sosial atau standar orang lain. Misalnya nih, kita memang kondisinya merasa kurang produktif karena tidak punya kekuatan finansial sendiri, mungkin perlu apakah iya apa enggak gitu, diyakini dulu betulkah kita tidak memiliki kekuatan finansial ini menjadi masalah pada diri kita atau pada keluarga kita, atau hanya karena memang kita tertrigger oleh standar dari yang lain. Kalau memang kita sudah betul-betul yakin bahwa kita perlu memiliki kekuatan finansial itu dengan berbagai pertimbangan, maka tentu kita akan fokus mencari strategi agar bisa memiliki kekuatan finansial tersebut. Gitu ya, artinya lakukan menuju ke sana jika memang kita yakin itu memang betul-betul kita perlukan dan keluarga kita perlukan. Ya, yang jadi masalah itu kadang-kadang sebenarnya kita nggak terlalu perlu, misalnya suami covering semua kebutuhan kita, gitu ya. Lalu kebutuhan sehari-hari kita juga cukup, gitu ya. Kita bisa makan, punya tempat berlindung, punya pakaian, gitu yang cukup. Sebenarnya kondisinya udah cukup, tapi karena kita mungkin ingin seperti A, B, C gitu, akhirnya itu sangat mengganggu diri kita. Jadi kenali dulu gitu, kenali betul-betul diri kita. Betul nggak sih itu adalah titik penting dalam diri kita gitu. Karena insecure banyak sekali yang disebabkan oleh membandingkan. Kenapa sih merasa tidak berharga? Karena membandingkan dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah kenali betul kekuatan dan keterbatasan diri kita. Ya, caranya gimana gitu? Cara yang mudah gini. Kalau teman-teman nih ada kertas ya di rumah, kertas HVS gitu, boleh dilipat dua, posisinya landscape gitu ya. Tulis di bagian atas itu peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, membuat senang, positif ya. Di bagian bawah itu peristiwa-peristiwa yang berat, yang kita akhirnya bisa lalui gitu ya, yang menyedihkan dan sebagainya. Tulis dari, tergantung tuh mau nulis dari usia berapa ya, misalnya apakah usia kelas 1 SD gitu ya sampai sekarang. Nah nanti dilihat ketika kita berhasil, itu apa sih yang membuat dalam diri kita tuh berhasil. Gitu ya, misalnya tekun, rajin belajar gitu ya, atau manajemen waktu yang baik dan sebagainya. Lalu ketika kita menghadapi persoalan yang sulit banget, tapi kok kita bisa ya melaluinya, apa ya, oh doa misalnya ya, terus optimis, berpikir positif gitu. Nanti kita tuh ketemu tuh sejumlah kekuatan diri kita. Karena ketika kita bisa melalui suatu kondisi sulit, dengan berhasil sebenarnya kita tuh sudah mengeluarkan kekuatan kita all out ya. Kayak misalnya kita ketemu anjing, dikejar anjing kan kita lari aja gitu kan, dengan segala kekuatan kita gitu ya. Jadi ketika kita menghayati, oh dulu tuh saya pernah ngalamin kondisi yang sulit banget, tapi saya bisa survive karena apa? Misalnya, oh doa yang kuat, lalu bantuan sosial mungkin ya, ada dukungan sosial gitu, relasi yang bagus gitu ya dari keluarga dan sebagainya. Nah kita kenali itu kekuatan kita, kita kenali diri kita. Ternyata dalam diri kita itu selalu ada kekuatan, selalu ada value, selalu ada hal yang positif. Dalam diri manusia itu selalu ada nilai-nilai positif yang ada dalam diri dia. Jadi artinya manusia itu memang positif gitu ya, bagus gitu.
Nah, ketika kita mengenali diri kita dengan baik, bahwa dalam diri kita tuh banyak hal baik, maka rasa berharga itu akan muncul. Tapi manusia kan punya keterbatasan, ya. Nah, keterbatasannya juga dikenali dan diterima dengan baik, gitu, utuh. Jadi nerimanya baik kekuatan maupun keterbatasan. Misalnya, saya sejago-jagonya masak dan nggak akan bisa ngalahin masakannya mertua saya, gitu ya. Mau kayak gimana juga nggak bisa juga ngalahin masakan mama saya, gitu. Jadi saya terima keterbatasan itu, belajar masaknya belajar, tapi tahu segimana juga susah lah gitu untuk saya. Tahu satu nggak bisa masak gitu kan, ya terima aja, biasa aja gitu. Nah, lalu apalagi yang saya nggak bisa, misalnya saya ada masalah koordinasi motorik ya, kanan kiri aja kadang saya masih suka harus diam dulu, belok kanan atau belok kiri. Jadi kalau saya bawa motor bahaya, nanti sen kanan belok kiri. Itu saya memang ada masalah koordinasi motorik. Itu yang membuat saya tidak berani untuk berkendara, dan suami saya juga paham banget, nggak ngasih lah gitu ya, karena memang kalau misalnya nih saya ditanya, mau ke rumah gimana ya, lewat mana, belok kanan kirinya tuh saya suka ketukar. Jadi saya terus, artinya itu keterbatasan. Oh, punya keterbatasan koordinasi motor. Terus punya keterbatasan apa lagi? Ada mungkin kalau ditelusuri ada spektrum attention attention deficit disorder. Jadi ada gangguan perhatian. Jadi saya mudah ke distract. Nah, ketika kita mau kenal diri kita, oh saya ada terbatas. Lalu bagaimana caranya kita bisa menerima itu? Biasa aja, manusia kan punya keterbatasan, punya kelemahan. Ya, jadi kita terima. Ya, saya memang gitu. Nah, tinggal nanti bagaimana keterbatasan ini kita cari strateginya supaya peran-peran kita nggak kacau banget. Ya, nggak kacau banget. Gitu. Misalnya saya nggak gitu bisa nurunin hal yang sifatnya teknis sampai turun dengan teknis, maka kalau di kantor saya perlu punya tim yang bisa bantu saya nurunin teknis. Dan itu artinya strategi. Saya orangnya suka salah hitung, berarti saya di tim harus punya orang yang bisa cek-recek hitungan saya. Betul enggak? Saya tipe enggak nulis angka. Karena kan harus pegang anggaran sekolah ya, kalau ada tipe bahaya. Gitu ya. Ada link yang nggak ke link bahaya. Jadi karena saya merasa saya bisa ada kemungkinan salah di situ, maka cari tim seperti itu. Di rumah juga gitu. Keterbatasannya apa? Cari tim. Gimana bikin timnya? Nah, ya sama. Misalnya saya nggak gitu bisa ngajarin agama, dipegang suami. Ya, semacam itu ya. Jadi kita tahu keterbatasan, terima, belajar sih, bertumbuh sih, tapi bukan karena kita kecewa pada diri kita. Karena ya kita tahu aja kita ada keterbatasan, kita belajar. Bukan karena kita kesel sama diri kita. Gitu. Kenapa sih aku tuh jadi ibu tapi kok nggak bisa masak? Kan harusnya bisa masak, kayak teteh ini, teteh ini gitu misalnya gitu ya. Ya kenapa gitu kan? Kenapa harus begitu gitu. Nah, rasa berharga itu dari situ. Nanti kalau kita udah kenal banget kekuatan keterbatasan, apa yang bikin kita merasa bermakna, merasa bermanfaat hidup kita, apa yang betul-betul membuat kita bahagia, maka baru tuh apa iya tidak punya kekuatan finansial itu membuat kita perlu merasa tidak berharga. Cek dulu gitu ya. Mungkin ternyata enggak. Kadang-kadang begitu soalnya kita berpikir kita tidak merasa berharga karena tidak memiliki profil tertentu. Padahal kalaupun kita jadi profil itu, ternyata kita juga tetap tidak bahagia misalnya, atau kita tetap ya biasa aja gitu ya, bukan di situ gitu. Seperti itu ya. Akhirnya nanti sampai ke titik yang kita tuh memang betul-betul mantap dengan diri kita gitu. Itu happy banget. Ya, happy banget kalau kita udah tahu oh kita tuh begini dan itu udah versi terbaik kita. Supermom dalam versi terbaik gitu ya. kita gitu. Kayak gitu. Jadi nggak perlu memaksakan diri kalau ternyata bukan masalah kita, bukan di situ. Bisa jadi insecure-nya tuh sebenarnya insecure secara keseluruhan, bukan karena kita tidak punya kekuatan finansial. Nah, itu yang ditelusuri dulu, insecure-nya kenapa ya? Gitu. Mungkin bukan soal kekuatan finansial, atau misalnya bukan karena kita belum beraktualisasi diri, belum punya karya, mungkin bukan itu ya. Coba telusuri dulu. Mungkin kita belum nemu
kekuatan diri kita, atau kita kurang kenal sama kekuatan diri kita. Gitu. Iya tuh, udah 1 jam Iya, takutnya sudah kepotong. diingetin. Ya, kalau ya, seru banget ya. Ini sebenarnya kalau mau diperpanjang bisa jadi seminar 1 hari ya, Teh. Iya, tuh saya betah lagi ngomongin yang ini. Seru nih, banyak banget insight-insight tentu. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Bu Wulan gitu ya. Jadi, apa ya, berarti kita perlu jangan mandang kanan kiri terlalu banyak juga kali ya Teh, berarti ya Teh. Fokus dengan diri kita sendiri dulu aja gitu ya Teh. Betul, fokus pada diri kita, kenali diri kita baik-baik. Nanti kalau kita udah kenal diri kita baik-baik, kita akan lebih mengenal pasangan kita, menerima kekuatan dan keterbatasan pasangan kita, menerima kekuatan dan keterbatasan anak-anak kita. Pun kita mengembangkan mereka, bukan karena kita kecewa sama mereka. Pun kita mengajak pasangan kita bertumbuh bersama, bukan karena kita kecewa. Jadi rasanya feel-nya akan beda. Nanti kita akan bertumbuh bareng-bareng dengan bahagia gitu. Nggak ada saling mengkritik yang membuat sakit hati, enggak. Karena kita udah terima. Ya itu ya, yang sering mampir di meja konseling adalah pas nikah kita udah tahu karakter suami kita A, B, C, dan kita dengan sadar memilihnya. Pas udah di dalam pernikahan kita tuh nuntut pasangan kita harus begini, harus begitu. Kita menuntut diri kita juga harus begitu, begini. Akhirnya kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Pas ditelusuri, itu mah bukan diri kita sebenarnya. Coba diingat-ingat lagi, sebenarnya kebutuhan kita apa yang membuat kita happy, dan sebagainya. Diingat-ingat, ditelusuri lagi dengan baik. Banyak sekali masalah hanya karena kecewa, padahal yang sebenarnya nggak perlu kita kecewa gitu. Kecewa yang karena itu terlalu banyak lihat kanan kiri, apalagi media sosial, sangat-sangat luar biasa ya. Betul. Gitu. bikin insecure-nya ya Bun. Ya Teh. Betul. Makanya pas tadi Mbak Rini ngasih profil ke saya juga kan Supermom, saya malah langsung insecure. Wah gitu kan. Tapi maksud saya memang, dan insecure atau nggak insecure itu dinamis kok. Maksudnya kadang-kadang kita juga tiba-tiba merasa insecure, ya itu mah nggak apa-apa gitu. Kita juga nggak perlu nuntut kita tuh happy atau gimana. Ya dinamis aja ya, kita nikmati aja, mengalir gitu. Nikmati aja gitu. Semua akan memberikan hikmah ya kepada kita gitu ya, untuk bisa lebih baik. Insyaallah. Makasih banyak sharingnya Teteh malam ini. Ini sampai ada yang bilang sering-sering Bu live IG-nya seru katanya. Iya nih biasanya kita kurang lebih sekitar sebulan sekali sih biasanya kita bikin live sharing gitu dengan tema yang berbeda-beda. Tapi tetap kurang lebih sekitar seputaran kehidupan mak-mak lah gitu ya, karena emang followersnya di sini kebetulan sebagian besar itu Mama muda, macan ternak, macan anak. Iya. Dan kita memang itu masa-masa yang penuh tantangan. Kalau kita bisa melalui dengan baik, insya Allah di umur 30 ke atas itu udah mulai bisa dengan damai gitu ya berkeluarga. Kalau kita bisa melalui itu dengan baik, katanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Karena masalah itu kan membuat kita bertumbuh ya. Memang harus ada masalah supaya kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik. Insyaallah. Baik, makasih banyak Teteh untuk waktunya. Iya, manggilnya kadang Teteh, manggil Bunda. Karena lebih senang dipanggil Teteh ya. Biar awet. Di kuteran biasanya kalau ke customer manggilnya Bunda gitu. Sekarang soalnya panggilannya udah mulai Bu. Ya Bu, gitu kan. Ibu bisa ngisi ya. Udah mulai berasa beda generasi. Soalnya senior gitu kan, jadi menghormati gitu sebetulnya. Iya. Baik, terima kasih banyak Teteh untuk kesediaannya untuk hadir di Castle malam ini. Ini Teh Lita tuh di Depok ya, jadi kebetulan sebagian besar tuh follower di Castle tuh di Jabodetabek Teh. Nah, buat yang mau kepo-kepo silakan ya Teteh Lita ini
direktur di sekolah, wait, aku cek, Amal Mulia. sekolah Amal Mulia. Nah, itu di Depok di mananya, Teh? Di dekat tol Cimanggis. Oh, Ya, paling dekat ke tol Cimanggis ya, Jalan Pekapuran Raya nomor 2, boleh main-main ke sana. ya pas ya. Saya banyaknya memang di sana ya. Oh, Ya, karena lagi libur, jadi WFH lah gitu ya, lagi libur sekolah iya. sekarang. Iya. Udah siap-siap dengan tahun ajaran baru ya, Teh? Betul, dan seru banget karena insya Allah offline ya, PTM. Mungkin udah nggak terlalu terbatas ya, seru deh gitu. Alhamdulillah kita bisa melalui ya, Iya. dengan banyak kedukaan dan sebagainya. Semua dari kita sedang menuju kembali ke normal, dan itu alhamdulillah ya, sesuatu yang perlu disyukuri. Betul, Teh. Insya Allah. Baik, Teh, terima kasih banyak waktunya. Izin kita pamitan ya, Ya, Teh. sama-sama Mbak. Sami-sami ya. Terima kasih, mohon maaf ya atas keterbatasannya. Banyak Nanti banget kita insight bisa yang ketemu dapat lagi ya. malam ini. Teh. Nggak salah. Ya, Pokoknya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. jumpa. Terima kasih, Mudah-mudahan Mbak. semua yang Teman-teman lain semua. ya. Ya. Ya, yuk, nuhun ya, Jenif ya.